Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini, hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan, kita dapat bersua di tempat yang mulia ini untuk kita mempelajari tentang sejarah para nabi, yang dimana insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Daud alaihissalam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas tuntunannya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada hakikatnya sebenarnya ya, kami kaget kok pesertanya laki-laki semua. Kami di awal tuh berpikir bahwa pesertanya adalah ibu-ibu. Rupanya ingatan kami apa istilahnya, tertukar begitu. Semalam kami juga mengisi di penjara ibu-ibu. Saya pikir juga malah hari ini adalah untuk ibu-ibu, makanya saya berani untuk mengiyakan permintaan tersebut waktu itu. Qadarullah ma syaa fa'al. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa menjadi ilmu dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa materi kita pada pagi hari ini tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita masuk ke materi, tentu kita mengetahui bahwa sesungguhnya setelah meninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, setelah meninggalnya mereka berdua, Bani Israel mengalami kemunduran. Banyak pemberontakan yang terjadi terhadap mereka. Pemberontakan yang paling besar waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat ganas dan sangat bengis dan zalim yang bernama Raja Jalut. Kemudian pada waktu itu Allah Azza wa Jalla melalui nabinya yang bernama Nabi Talut pada saat itu mendapatkan tantangan ya akan melawan Raja Jalut tersebut. Nah, akhirnya pada pertempuran yang sudah ditetapkan, Raja Jalut menantang Raja Talut. Dia dengan lantang mengatakan, keluarlah ke medan perang. Biasanya disebut dengan nama Al-Mubarazah ya. Mubarazah itu tanding satu lawan satu. Nah, begitulah tantangan Raja Jalut. Raja Jalut itu raja yang
berpostur tubuh begitu besar ya, kemudian melebihi rata-rata postur tubuh yang lainnya, dan dia memiliki kekuatan yang begitu besar juga sesuai dengan postur tubuhnya. Pedang yang dimilikinya pun begitu kuat, begitu besar pedang yang dimilikinya, begitu berat ya. Sementara Raja Talut tidak demikian. Akhirnya Raja Talut pada saat itu tidak mau menghadapi Raja Jalut ya, melainkan beliau memanggil atau mengutus ya, siapa yang kira-kira menghadapi raja yang begitu besar dan kasar tersebut. Akhirnya majulah yang namanya Daud ini, Nabi Daud alaihissalam. Namun pada waktu itu Nabi Daud belum menjadi seorang nabi karena beliau masih muda belia. Beliau dengan tuntunan Allah tabaraka wa taala hanya menggunakan senjata sebuah ketapel ya, sebuah ketapel. Dengan perintah Allah tabaraka wa taala pada waktu itu Raja Jalut ya menghadapi Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud pun membidik keningnya atau jidatnya Raja Jalut, dan Raja Jalut pun meninggal dunia pada saat itu. Nah, sejak saat itulah Raja Bani Israel ya, orang-orang Bani Israel pada saat itulah, sejak saat itu mulai mengeluh-elukan dan sangat-sangat mengharapkan bahwa kekuasaan mereka akan bangkit kembali di bawah pimpinan Daud alaihissalam yang pada waktu itu belum menjadi seorang nabi. Singkat cerita, karena di kampung atau di kerajaan orang bangsawan, orang-orang yang bahkan rakyat jelata selalu mengidolakan Nabi Daud alaihissalam ini. Akhirnya Raja Talut mengangkat Raja Jalut menjadi komandan pasukannya walaupun usianya sangat begitu belia. Bahkan beliau ya, Raja Talut pada saat itu menikahkannya dengan putrinya. Kita belum masuk ke materi ya kawan ya. Ini masih flashback bagaimana Nabi Daud alaihissalam nanti akan memimpin Bani Israel. Pada waktu itu ya, ketika Nabi Daud alaihissalam menikahi putrinya Raja Talut pada saat itu, yang singkat cerita Talut pun meninggal dunia ya. Talut pun meninggal dunia, kemudian Raja Talut ini digantikan oleh putranya. Hanya saja karena putranya ini merupakan raja yang kurang tegas seperti bapaknya ya, sehingga masyarakat itu terpecah menjadi dua. Ada yang menginginkan putranya Talut menjadi pemimpin, ada yang menginginkan Nabi Daud alaihissalam. Dan setelah dilakukan perundingan ya, dan ternyata yang terpilih adalah Nabi Daud alaihissalam. Nah, sejak saat itulah Nabi Daud alaihissalam memimpin Bani Israel ya, memimpin Bani Israel yang nanti di akhirnya ya, Nabi Daud alaihissalam dengan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam ya, dengan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam akan membangun sebuah Baitul Maqdis yang ada di Palestina saat ini. Masjid Baitul Maqdis yang ada di Palestina saat itu dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan kiblahnya kaum muslimin ya. Kiblahnya kaum muslimin yang yang pertama. Kemudian yang kedua ke Baitul Atiq ya, Ka'bah al-Musyarrafah ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian ya, di saat selesai di saat selesai pembangunan Baitul Maqdis tersebut ya, kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Daud alaihissalam, yaitu Bani Israel ya ikhwan, Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Daud alaihissalam itu memiliki berbagai macam kelebihan, keutamaan. Karena Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang begitu cerdas ya, dan diberikan banyak keutamaan oleh Allah tabaraka wa taala. Salah satunya adalah dia bisa membuat baju besi dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan api ataupun tanpa menggunakan
palu untuk memukul besi tersebut, tidak ya. Tapi subhanallah, Allah membuat besi tersebut melunak seperti lilin sehingga gampang dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam besi tersebut ya, menjadi baju besi, menjadi seragam pasukan beliau untuk melindungi pasukan-pasukan yang akan membela agama Allah pada saat itu. Ikhwati fillah, namun singkat cerita ya, karena setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, orang-orang Bani Israel itu membuat kekacauan dan mereka jauh dari agama Nabi Daud alaihissalam. Mereka merubah kitab-kitab yang ada pada mereka. Nah, kitab Zabur mereka rubah ya, sehingga di akhir kisahnya itu mereka pun terusir Bani Israel dari negeri Palestina itu, dari negeri Baitul Maqdis itu. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri nyatakan bahwa ia mewariskan buminya bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga terusirlah ia. Dan kisahnya terus berlanjut sampai sekarang ini ya kawan, ya, Bani Israel itu tidak memiliki tanah seperti yang mereka akui ya. Karena mereka terusir di saat mereka jauh dari tuntunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qissatu Daud alaihi salam. Nabi Daud, beliau adalah ya Ibnu Iyash, Ibnu Aud, Ibnu Abir, Ibnu Salmun, Ibnu Nahshun, Ibnu Unadib, Ibnu Iram, Ibnu Husrum. Dia adalah Daud bin Iyas bin Aud bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Inad Ibnu Iram bin Hasrun bin Farid Ibnu Yahuda. Yahuda anaknya Yakub anaknya Ishak anaknya Nabi Ibrahim Al-Khalil, kekasihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, hamba Allah dan nabinya Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa khalifatu fi ardi Baitul Maqdis. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita ketahui adalah khalifah Allah di Baitul Maqdis. Jadi dia keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala Muhammad ibn Ishaq an ba'd ahli al-ilmi an Wahab ibn Munabbih, kana Daud alaihi salam qasiran azraqul ainaini qalilul sya'ri tahirul qalbi naqiyah. Disebutkan bahwa Muhammad ibn Ishaq berkata dari Wahab bin Munabbih bahwa Nabi Daud alaihissalam itu postur tubuhnya pendek ya, postur tubuhnya pendek. Jadi kalau kita ingat sewaktu dia menghadapi Raja Jalut, sekarang saja setelah dia menjadi nabi postur tubuhnya pendek, apalagi sewaktu itu ya, sekian tahun yang lalu sebelum dia diangkat menjadi nabi dan masih kanak-kanak. Bagaimana kecilnya Nabi Daud pada saat itu. Namun subhanallah ya, peperangan itu tidak tergantung pada kekuatan postur tubuh ya, tidak tergantung pada besarnya pasukan, namun tergantung pada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini banyak kita lihat dalam sejarah Nabi kita SAW. Antum lihat di perang yang pertama, perang Badar ya, pasukan Nabi kita SAW hanya berjumlah ratusan, sementara orang kafir berjumlah seribuan ikhwan. Namun Nabi kita SAW begitu serius pada saat itu berdoa. Nabi kita SAW begitu serius berdoa. Beliau berdoa begini, ya Allah ikhwan, mengangkat tangannya sampai jatuh sorbannya Nabi kita SAW ikhwan. Apa kata beliau SAW? Allahumma intuhlik hadil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Itu para nabi ikhwan. Ya Allah, seandainya engkau hancurkan pasukan kecil ini, tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di bumi ini ya Allah. Begitu Nabi kita berdoa seriusnya Nabi kita SAW sampai sorbannya jatuh. Kemudian sorbannya itu diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi ya ikhwan? Pada peperangan itu
Di saat peperangan berkecamuk, para sahabat ada yang baru menebaskan pedangnya begini, belum menyentuh leher musuh. Leher musuh itu udah lepas duluan, ikhwan. Ternyata malaikat yang Allah tabaraka taala turunkan. Nah, di sini Nabi Daud alaihissalam pada saat itu kecil postur tubuhnya. Di saat dia berusia 40 tahun saja sudah diangkat menjadi nabi, dikatakan oleh Ibnu Munabbih di sini postur tubuhnya kecil. Kemudian matanya berwarna biru, ya. Matanya berwarna biru. Qalilu sya'r, rambutnya sedikit, tipis rambutnya. Nah, ikhwati fillah, jadi Nabi Daud alaihissalam, ya, adalah salah seorang nabi Allah tabaraka wa taala. Beliau keturunan silsilahnya ditelusuri adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwati fillah, pada waktu itu, ya, pada waktu itu ketika terjadi peperangan tersebut, apa kata si Jalut menantang? Wa qad dzakara Ibnu Jarir fi tarikhihi anna Jalut lamma baraza Talut faqala lahu. Ketika terjadi pertempuran atau sebelum terjadi pertempuran, Jalut itu menantang. Raja Jalut yang kejam, jahat itu menantang dan mengatakan, "Ukhruj ilayya wa akhruju ilaika." Keluar kamu, wahai Talut, keluar kamu, maka aku akan menghadapimu. Begitu kata Raja Jalut. Fanadaba Talut an-nasa fantadaba Daud faqatala Jalut. Ya. Akhirnya Raja Talut pun mengatakan, meminta kepada siapa kira-kira yang mau menghadapi orang ini, raja ini. Ternyata yang maju adalah anak kecil itu, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam dengan berbekal ketapel, ya, ketapel tersebut. Dan subhanallah, ya, karena perintah Allah tabaraka wa taala, dan di mana Nabi Daud itu membawa, kalau tidak salah ada 5 butir batu yang dibawa, yang diambil sewaktu dia berjalan melewati sungai itu, ya. Kisahnya sebelum menghadapi pasukan itu, Raja Talut berkata bahwa kalian nanti akan diuji oleh Allah dengan menyeberangi satu sungai. Barang siapa yang meminum dari sungai tersebut, ya, maka dia bukan termasuk pasukanku, kecuali mereka yang minum hanya 1 teguk 2 teguk saja. Ternyata subhanallah, kebanyakan pasukan Raja Talut ini lebih banyak yang meminum sepuasnya, hanya sedikit sekali yang meminum seteguk 2 teguk. Nah, kisah seperti ini juga terjadi di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di satu perangan tersebut, ketika orang-orang kafir begitu besar pasukannya, ada 300 kaum muslimin yang kembali, ya, tidak ikut berperang bersama Nabi di perang Uhud tersebut, ya. 300 pulang, ikhwan. 300 orang pulang. Sama seperti ini juga, sekian ratus yang tidak bisa ikut berperang karena menyalahi apa yang diperintahkan oleh Raja Talut pada saat itu. Sehingga mereka pun yang hanya minum beberapa tegukan itu saja yang berangkat untuk menghadapi musuh pada saat itu. Nah, ikhwati fillah, qala Wahab an-Munabbih, ya, famalan nasu ila Daud hatta lam yakun li Talut dzikr. Setelah dia berhasil, setelah Nabi Daud alaihissalam, ya, sebelum dia menjadi nabi itu, setelah dia berhasil membunuh Talut, ya, setelah dia berhasil membunuh Talut, itu orang-orang pada saat itu memiliki kecondongan begitu besar kepada Nabi Daud. Dia senang kepada Nabi Daud, dan mereka berharap agar Nabi Daudlah yang pantas memimpin mereka. Begitu keinginan manusia pada saat itu. Sampai-sampai mereka lupa dengan rajanya sendiri, yaitu Raja Talut itu. Wa khala'u Talut wa wallau Daud alaihi salam wa wallau Daud alaihim, ya. Kemudian mereka pun
menggantikan Raja Talut dengan Nabi Daud alaihissalam. Wa qala Ibnu Jarir walladzi alaihi al-jumhur annahu innama walla dzalika ba'da qatli Jalut wallahu a'lam. Ibnu Jarir mengatakan bahwa dia Nabi Daud alaihissalam itu diangkat menjadi pemimpin setelah dia membunuh Jalut. Allahu a'lam, kata beliau. Ini Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa dia diangkat menjadi pemimpin Bani Israel sewaktu dia berhasil membunuh Jalut itu, ya. Ada yang mengatakan, jadi ada perbedaan pendapat antara para ulama di sini. Ibnu Jarir At-Tabari beliau lebih menguatkan yang pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Daud itu dijadikan sebagai pemimpin Bani Israel setelah berhasil membunuh Jalut. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau diangkat menjadi pemimpin setelah beliau menikahi putri Raja Talut, kemudian beliau meninggal dunia, kemudian digantikan oleh putranya tidak bersikap adil, kemudian masyarakat mengangkat Daud alaihissalam. Ini khilaf antara para ulama, dan memang dalam hal seperti ini, ya, dalam hal sejarah tidak lepas daripada perbedaan pendapat tersebut. Wa qala ta'ala, di sini Allah tabaraka wa taala menceritakan tentang apa mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Wa laqad atayna Dauda minna fadla. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud itu keutamaan, di mana di antara keutamaannya itu adalah Nabi Daud alaihissalam ini, ikhwan, dia bisa berbicara dengan binatang. Gunung-gunung ikut ketika dia membaca Zabur, ya. Kitab Zabur itu kan isinya puji-pujian. Kitab Zabur itu isinya puji-pujian. Itu kalau Nabi Daud alaihissalam menyenandungkan puji-pujian kepada Allah tabaraka wa taala melalui kitab Zaburnya ini, itu gunung-gunung itu bergema, ikhwan. Bahkan burung-burung akan berhenti terbang. Jin dan manusia itu akan diam. Bahkan sampai-sampai ada yang meninggal, ada di antara mereka yang meninggal gara-gara kelaparan dan kehausan karena mendengar keindahan suara Nabi Daud alaihissalam ini. Kalau begitu indahnya suara beliau, subhanallah, ya. Itu Allah anugerahkan kepada beliau. Dan anak beliau juga, anaknya Nabi Daud alaihissalam nanti sepeninggal beliau digantikan beliau oleh putranya yang nama Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu juga bisa berbicara dengan binatang, subhanallah. Nah, di sini Allah tabaraka wa taala sebutkan bahwa Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Daud alaihissalam, wa alanna lahul hadid, yaitu besi itu dilunakkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk Nabi Daud, ya. Karena Nabi Daud berkeinginan agar pasukannya ini menjadi pasukan yang kuat dan terlepas dari ancaman senjata-senjata musuh. Nabi Daud berdoa kepada Allah tabaraka wa taala bagaimana caranya agar besi tersebut bisa dibuat menjadi tameng ataupun menjadi dir'a itu, ya, pakaian perang seperti itu. Dan subhanallah, disentuh besi itu oleh Nabi Daud alaihissalam, dia melunak besi tersebut seperti lilin, sehingga bisa dia bentuk, dia menjadi pakaian, menjadi apa gitu, bisa dibentuk oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan beliau, Nabi Daud alaihissalam, walaupun beliau itu seorang nabi, beliau juga seorang raja, tapi beliau berusaha, ikhwan. Berusaha itu yaitu usahanya adalah membuat baju perang ini, yang dia jual dengan harga 600 dirham per baju perang. Itu yang digunakan sebagai sumber penghasilan beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Daud alaihissalam, ya kawan. Jadi Nabi Daud walaupun seorang raja, walaupun dia seorang nabi,
dia juga berusaha, ya. Dia juga berusaha menjadi produsen baju besi. Subhanallah. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Kata Allah tabaraka wa taala, dan kami tundukkan kepada untuk Nabi Daud itu alaihi salam al-jibala, di mana gunung-gunung itu yusabbihna, memuji Allah tabaraka wa taala, wat-tayr, demikian juga dengan burung-burung. Di mana ketika Nabi Daud alaihissalam itu bersenandung dengan Zabur, ya, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada beliau, itu gunung-gunung itu seperti menggema gitu ya, bergema. Kemudian burung-burung pun akan diam mendengar, berkumpul burung-burung itu, ikhwan. Jin-jin itu juga berkumpul mengelilingi Nabi Daud alaihissalam karena senang mendengar puji-pujian dan suara suara beliau yang begitu merdu, membuat makhluk-makhluk yang lainnya itu terpukau dengan keindahan suara Nabi Daud alaihissalam. Sampai-sampai Nabi kita SAW ketika mendengar sahabat beliau yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, ya, Abu Musa al-Ash'ari, sahabat beliau itu, ketika Abu Musa al-Ash'ari ini bacaan Al-Qur'annya begitu merdu, Nabi kita pun mengatakan bahwa Abu Musa al-Ash'ari ini diberikan salah satu kelebihan Nabi Daud alaihissalam, yaitu suara yang merdu tersebut. Abu Musa al-Ash'ari cucunya Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari ini yang pemahamannya begitu merebak di Indonesia atau di negara Asia, namun pemahaman terakhirnya, ya, pemahamannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak begitu banyak dipahami di Indonesia. Kitab beliau namanya Al-Ibanah fi Asli Diyanah, sama yang kedua lagi Risalatul ila Ahli Thagr, tidak begitu banyak menyebar di sini. Tapi pemahamannya yang Asy'ariyah, sifat 20 itu yang banyak merebak di sini. Itu kakeknya Abu Musa al-Ash'ari, yang dimana Abu Musa al-Ash'ari kakek beliau itu sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat di Konstantinopel pada waktu akan menaklukkan benteng Konstantinopel pada waktu itu, ya. Namun beliau wafat di situ. Ikhwati fillah, kita lanjutkan. Wa qala Hasan al-Basri wa Qatadah wal A'mash, kana Allahu qad alana lahul hadida hatta kana yaftilahu biyadihi la yahtaju ila narin wala mitraqah. Sungguh Allah tabaraka wa taala telah melunakkan besi itu untuk Nabi Daud alaihissalam, sampai-sampai dia itu seperti lilin, yaftiluhu. Fatir yaftar itu merimit-rimit atau begininya gitu, ya. Dipencet-pencet begitu, dibentuk dengan tangannya sendiri, subhanallah. Besi itu, ikhwan. Allah yang memberikan kekuatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian la yahtaju ila nar wala mitraqah. Ia tidak butuh dengan api, tidak butuh dengan palu. Kalau antum sekedar membuat pemaja saja harus antum bakar dulu nih. Antum pergi ke Getap, ya, misalnya, ya, mau buat pisau harus dibakar dulu besi ini. Kemudian dipukul dengan palu. Bahkan palunya bukan palu biasa, ya kawan. Palunya palu besar, ya. Dan yang memukulnya pun 2-3 orang memukulnya bergiliran begitu. Itu sifatnya besi. Nabi Daud alaihissalam, subhanallah, Allah berikan keutamaan baginya, besi yang begitu keras itu seperti lilin, yaftiluhu, dia bisa membentuknya dengan tangannya, subhanallah. Sehingga Nabi Daud menjadikan kelebihan yang Allah berikan baginya ini menjadi sumber pencahariannya, itu bekerja dengan tangannya sendiri. Fakana wa qala Qatadah fakana awwalu man amila ad-duru' min
zardin wa innama kanat qabla dzalika min safaih. Beliau adalah orang yang paling pertama membuat baju besi. Nabi Daud alaihissalam ya kawan, ya. Yang paling pertama membuat baju besi perlindungan untuk para pasukannya ya Nabi Daud alaihissalam. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahidin fi tafsirihi hadhihi al-ayah innama sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashi wal-ishraq ay inda akhir an-nahar wa awwalihi wa dhalika annahu kana Allah ta'ala qad wahabahu min as-sawti al-'azim ma lam yu'tihi ahadan bihaythu annahu idza tarathama biqira'ati kitabihi yaqifu tayru fil hawa'i yarji'u bitawji'ihi wa yusabbihu bitasbihihi wa kadzalikal jibal. Apa kata beliau ya, ketika Ibnu Abbas dan Mujahid wa ghairu wahid dan yang lainnya juga ketika menafsirkan firman Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya kami telah sakharna al-jibala ma'ahu, telah menundukkan gunung-gunung kepadanya atau baginya, yusabbihna bil 'ashi wal isyraq, di mana gunung-gunung dan burung-burung itu bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam bil 'ashi wal isyraq, di saat siang hari, dia di awal siang hari dan juga di akhir siang hari tersebut. Ya, jadi sepanjang hari jadinya ikhwan. Dari awal siang, itu dari pagi sampai akhir siang tersebut. Jadi sepanjang hari. Wa dzalika annahu kana Allah taala, hal ini disebabkan karena Allah telah memberikan kepada Nabi Daud itu as-sautul jamil, suara yang begitu indah, dan tidak pernah diberikan suara yang indah tersebut kepada siapapun. Di mana ketika beliau mendendangkan kitab Zabur itu ya, yaqifu tayru fil hawa'i, yaitu burung-burung itu berhenti mendengarkan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Coba subhanallah ya, kemampuan yang Allah berikan kepada nabinya alaihissalatu wassalam. Yarji'u bitarji'ihi wa yusabbihu bitasbihihi, di mana dia akan bertasbih dengan mengucapkan subhanallah dengan tasbihnya yang diucapkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Wa kadzalika al-jibal, demikian juga yang dilakukan oleh gunung. Subhanallah. Wa qala al-Auza'i haddatsani Abdullah bin Amir qala, telah beritakan kepadaku Abdullah bin Amir, ia berkata, utiya Daud min husni sauti ma lam yu'ta ahadan qat. Nabi Daud alaihissalam telah diberikan suara yang begitu merdu yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Hatta in kana tayru wal wahshu yaqifu hawlahu hatta yamuta arsyan wa ju'an, sampai-sampai burung-burung dan binatang-binatang yang lainnya itu yaqif, itu berhenti. Aqafa yaqif itu uqub ya, aqafa yaqif berhenti dia. Haulahu, di sekitar beliau, hatta yamuta ju'an atshan, sampai-sampai di antara mereka ada yang mati kelaparan dan kehausan saking senangnya mendengar suara Nabi Daud alaihissalam. Ya. Wa hatta innal anhar la taqif. Ini bukan kata anak ikhwan, tapi ini kata Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, sampai-sampai sungai-sungai pun berhenti mengalir. Subhanallah. Begitu ya, keindahan, pengaruh daripada suara yang Allah anugerahkan kepada nabinya. Hal seperti ini tentu bagi Allah sangat kecil ikhwan ya. Bahwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Air yang mengalir ya, mendengar suaranya Nabi Daud alaihissalam langsung berhenti. Burung-burung yang terbang berhenti, makhluk-makhluk yang lain juga berhenti. Subhanallah. Kita pengajian ada,
bahkan di mana-mana lolos saja. Allahu Akbar. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala al-Imam Ahmad haddatsani Abdul Razzaq haddatsana Muammar an az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat, Aisyah berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta Abi Musa al-Asy'ari wa huwa yaqra'u faqala. Aisyah bercerita, baginda Rasulullah SAW pernah mendengar Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran. Maka beliau berkata, laqad utiya Abu Musa min mazamiri ali Daud. Abu Musa al-Asy'ari telah Allah berikan salah satu keindahan suara keluarga Nabi Daud alaihissalam. Karena begitu indahnya suaranya Abu Musa al-Asy'ari, ya. Dan hadisnya sahih, ikhwan. Bahkan wahada ala syarti syaikhaini. Ya, ini hadis tersebut muttafaqun alaihi derajatnya, ikhwan. Bagaimana keindahan suara daripada Abu Musa al-Asy'ari tersebut. Berikutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, i'malu ala Daud syukra wa qalilan min ibadiyasy syakur. Nah, keluarga Nabi Daud alaihissalam, ya, itu bekerja, beramal. Bekerja artinya menjadikan sebagai mata pencariannya, ya. Kemudian ia pun bersyukur atas apa yang Allah tabaraka wa taala, atas pemberian yang Allah berikan baginya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hambaku itu yang bersyukur. Apa maksudnya? Qala Abu Bakar ibnu Abi Dunya haddatsani Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bassam haddatsana Saleh an Abi Imran al-Juwani an Abi al-Jild qala qara'tu fi mas'alati Daud alaihissalam annahu qala, aku membaca tentang permasalahan permintaan Nabi Daud alaihissalam bahwa dia berkata, ya Rabb, kaifa li an ashkuruka wa ana la asil ila syukrika illa bi ni'matika. Bantu perhatikan nih bagaimana perkataan Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Nabi Daud alaihissalam? Ya Rabb, ya Allah, bagaimana aku akan bersyukur kepadamu sementara aku sendiri la asilu ila syukrika illa bi ni'matika. Bagaimana caraku bersyukur kepadamu ya Allah sementara aku tidak akan sampai kepada rasa syukur itu kecuali dengan nikmatmu. Ya Allah, bagaimana cara aku bersyukur sementara aku untuk melakukan rasa syukur, rasa terima kasih itu kecuali karena kemudahan darimu ya Allah. Kita bisa sholat subuh karena taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bisa berduduk bermajlis ilmu karena taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Nabi Daud alaihissalam mengatakan hal demikian juga, ya. Apa kata beliau? Ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Aku bisa bersyukur itu karena nikmat pula darimu ya Allah. Kata Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah? Qala fa'atahul wahyu, maka wahyu pun datang kepadanya. An ya Daud alasta ta'lamu annal ladzi bika min ni'amin minni. Wahai Daud, bukankah engkau ketahui bahwa nikmat yang ada padamu itu datang dariku? Qala ya Rabb, qala bala ya Rabb. Maka Nabi berkata, tentu wahai Allah. Qala fa inni arda bidzalika minka. Aku ridha dengan semua nikmatku itu kepadamu wahai Daud. Jadi kita bisa bersyukur, ikhwan, itu semata-mata dari Allah tabaraka wa taala, ikhwan. Kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu, apalagi sampai berjamaah saf pertama, itu semata-mata nikmat dari Allah tabaraka wa taala, semata-mata taufik dari Allah tabaraka wa taala. Makanya ketika kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, yang kita ucapkan bukan alhamdulillah ya kawan. Yang kita ucapkan apa?
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan alhamdulillah yang kita baca. Kenapa demikian ikhwan? Karena sesungguhnya di saat kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa duduk berdiri di saf pertama itu, kadang-kadang kita di dalam mengerjakannya pikiran kemana-mana. Tadi si itu belum bayar, tadi kunci saya ketinggalan di situ. Itu yang teringat ikhwan. Sehingga nikmat yang Allah berikan bagi diri kita, kita bisa duduk ataupun berdiri di saf pertama itu, tidak bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita malah teringat kemana-mana pikiran kita. Akhirnya di situ Nabi kita contohkan kita untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Makanya lucu kalau kita mengetahui hal demikian ya. Orang assalamualaikum, alhamdulillah. Jadi lucu kelihatannya Pak. Kalau mereka tahu hal demikian ini. Ternyata kita bisa berdiri di saf pertama itu, bahkan kita bisa wudhu di rumah kita menuju ke masjid berjalan kaki, sehingga pahala-pahala bisa kita dapatkan. Kita duduk di saf pertama semata-mata taufik dari Allah tabaraka wa taala. Ma min muslimin, kata baginda Rasulullah sallallahu tawaddoa fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa salah la yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa muhayat anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang muslim berwudu, menyempurnakan wudunya di rumahnya, kemudian ia keluar menuju masjid. Tidak ada yang membuat dia keluar selain mengerjakan salat berjamaah di masjid itu. Tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali Allah angkat derajatnya satu derajat, dan dengan langkah yang sama Allah hapuskan dosa-dosanya. Begitu kata Nabi kita SAW. Ternyata taufik dari Allah tabaraka wa taala ikhwan. Nabi Daud juga mengatakan demikian itu ikhwan. Taufik dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah di setiap keadaan yang kita hadapi, di setiap keadaan yang kita alami. Harus kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Sedikit lagi ikhwan. Nah, ini beberapa mozaik yang kita bisa ambil dari Nabi Daud alaihissalam. Apa kata beliau? Kun lil yatimi kal abir rahimi wa alam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Hendaklah engkau menjadi seorang ayah bagi anak-anak yatim. Menjadi seorang ayah seperti seorang ayah bagi anak-anak yatim. Ketahuilah bagaimana engkau menanam, begitulah yang akan kau tuai nanti. Jadi kita kalau misalnya ada anak yatim ya, entah tetangga kita, entah siapa ya, jangan kita bentak dia. Jangan kita usir dari rumah kita ya. Tapi hendaklah kita menjadi seorang ayah yang penyayang bagi dia. Ta'lus kepalanya ya. Apalagi Nabi kita SAW pernah menyebutkan bahwa salah satu cara untuk melunakkan, melembutkan hati kita dengan mengusap kepala anak yatim. Ini untuk melunakkan hati kita ikhwan ya. Jadi kata beliau, kata Nabi Daud alaihissalam, kun lil yatimi kal abir rahimi wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Hendaklah engkau menjadi seperti seorang ayah yang penyayang bagi anak-anak yatim. Ketahuilah sesungguhnya bagaimana engkau menanam, begitulah yang akan kau petik, yang akan kau tuai. Di antara mozaiknya juga Nabi Daud pernah berkata, ya zari'is sayyiati anta tahsudu syaukaha wa hasakaha. Wahai, ini kata Nabi Daud juga ikhwan, apa kata beliau? Wahai para penanam keburukan, engkau akan menanam durinya dan akan merasakan tusukan durinya juga. Begitu kata Nabi Daud alaihissalam. Ini diantara mozaik yang ada yang disebutkan oleh para ulama tentang Nabi Daud alaihissalam. Beliau juga mengatakan ya, mithlul khatibil ahmaq fi nadil qaumi kamithlil mughanni 'inda ra'sil mayyit. Perumpamaan seorang khatib yang bodoh
di atas mimbar-mimbar itu seperti penyanyi yang ada di kepala orang yang sudah mati. Wa qala aidan ma aqbahul faqru ba'dal ghina. Wa qala, nah kita cukupkan mungkin penyebutan daripada mozaik dari Nabi Daud alaihissalam dengan 3 hal tadi. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita mengikuti apa yang kita dengarkan, apa yang kita sampaikan, ya. Nasallallahu tabaraka wa taala an yaj'alana minal ilmil nafi' wal amal salih. Ada pertanyaan, ya. Ini pertanyaan bukan dari antum tapi dari ana, ya kawan. Kalau dari antum jangan. Begitu pesannya, ya. Begitu, ya. Jadi dari ana pertanyaannya ini. Ada 4 buah hadiah yang disiapkan di sini. Yang pertama, apa salah satu keutamaan ataupun mukjizat Nabi Daud alaihissalam? Angkat tangan dulu baru menjawab. Bisa membuat baju zirah dari besi. Masya Allah, tafadhal ya akhi. Afwan. Ibu madrasah dan kepala sekolah. Ini hadiah kedua. Salah satu mozaik dari Nabi Daud alaihissalam. Fadhal. Seorang khatib di hadapan jamaah, kebodohan seorang khatib di hadapan jamaah bagaikan seorang penyanyi di hadapan orang mati. Masya Allah, barakallah. Tafadhal ya akhi. Tafadhal, ya. Berikutnya, tidak ada yang menyebut anak yatim, ya. Iya, musuh yang dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Tafadhal. Jalut. Nah, zakat fitrah dan Idul Fitri, masya Allah, barakallahu fiik. Salah satu sifat-sifat Nabi Daud alaihissalam, sifat khalqiyahnya. Tafadhal. Rambutnya tipis, badannya kecil, dan matanya biru. Masya Allah, barakallahu fiik. Afwan. Ana tutup dengan hadis baginda Rasulullah SAW tentang Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi kita SAW bersabda, afdhalus siyami siyamu Daud, wa kana, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yang dimana Nabi Daud alaihissalam itu puasa sehari, berbuka 1 hari. Wa qad thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu salati ila Allah salat Daud, wa ahabbu siyami ila Allah siyama Daud, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, wa la yafirru idza laqa. Salat yang paling Allah tabaraka wa taala sukai adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam, dan puasa yang Allah paling sukai adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, yaitu beliau tidur, yanamu nisfal lail, tidur setengah malam. Kemudian wa yaqumu thuluthahu, kemudian beliau qiyamul lail sepertiganya.
wa yanamu sudusahu, kemudian setelah itu beliau tidur 1/6 malam yang tersisa itu. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, beliau juga berpuasa sehari, berbuka sehari. Wala yafirru idza laqa, dan jika beliau bertemu dengan musuh, beliau pantang mundur, ya, beliau pantang mundur. Yang terakhir, ana ingin bacakan ketika Nabi Adam alaihissalam diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala arwah putra anak keturunannya, ia melihat anak keturunannya tersebut bercahaya, bersinar terang benderang. Ada sinar yang begitu besar atau begitu terang cahayanya. Dan Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah tabaraka wa taala, siapakah itu? Maka Allah pun berkata bahwa itu adalah anakmu, yaitu Daud alaihissalam. Allah kemudian setelah itu ditanya lagi oleh Nabi Daud oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bertanya kepada Allah, berapa usianya ya Allah? 60 tahun. Kata Allah tabaraka wa taala. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah, tambahkan usianya. Tambahkan usianya, ambil dari usiaku ya Allah, kata Nabi Adam. Karena dia begitu banyak jasanya, begitu banyak umatnya, keberhasilan dalam berdakwah. Akhirnya Allah tambahkan usianya itu, Allah kurangi usia Nabi Adam alaihissalam 40 tahun, diberikan kepada Nabi Daud, sehingga dari 60 dia menjadi 100, ya, 100. Nah, setelah lama sekian waktu berjalan, setelah itu saat Nabi Adam alaihissalam akan meninggal dunia, ya, saat Nabi Adam akan meninggal dunia, didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut datang ke sana dan dikenal oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bertanya, ngapain kamu ke sini? Kata Nabi Adam alaihissalam, aku ingin mencabut nyawamu. Aku masih tersisa kok usiaku 40-an tahun, kata Nabi Adam. Lupa ia tentang bahwa usianya 40 tahun itu sudah diberikan kepada Nabi Daud putranya. Lupa dia. Namun Allah tabaraka taala Maha Rahim, ya ikhwan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Adam usia lengkap 1000 tahun, ya. Nabi Daud pun diberikan usia lengkap 100 tahun. Ini ada hadisnya, ya. Ada hadisnya tentang kisah hal demikian tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.